Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Sabrina. Saya dari PSIK 5B dari kelompok B3. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat video tentang RJP pada neonatus. Nah, sebelum turun ke pasien atau ke klien, pertama-tama tahap prainteraksinya baca catatan keperawatan medis klien, sapa ayah atau wali klien, perkenalkan diri, kemudian jelaskan tentang diagnosis, penata laksanaan, dan komplikasi asikvia dan resikonya. Buat persetujuan tindakan medis atau dokumentasikan, mengkaji riwayat anterpatum, mengkaji riwayat intrapatum, dan siapkan alat pemancar panas. Kemudian yang terakhir, siapkan alat resusitasi dalam keadaan siap pakai. Kemudian kita masuk ke tahap interaksi, yaitu pertama, dalam beberapa detik secara cepat kita harus menilai ada 5 pertanyaan. Pertanyaannya yaitu apakah bersih dari mekonium, apakah bayi bernapas atau menangis, apakah tonus ototnya baik, atau apakah warna kulit kemerahan atau tidak, atau apakah bayi cukup bulan atau tidak. Nah, bila semua pertanyaan dijawab ya, bayi memerlukan perawatan rutin saja. Bila salah satu pertanyaannya ada yang dijawab tidak, maka bayi memerlukan tindakan lebih lanjut, yaitu langkah awal resusitasinya. Kemudian memberikan kehangatan pada bayi. Kemudian alat yang disiapkan yaitu alat pemancarnya dipanaskan terlebih dahulu, diaktifkan sehingga tempat meletakkan bayinya menjadi hangat, dan bayi diterima dengan kain bersih dan hangat, kemudian bisa langsung dihangatkan. Yang ketiga, memposisikan bayi dan membuka jalan nafasnya. Nah, yang pertama, segeralah bayi diletakkan di bawah pemancar panas, kemudian pastikan jalan nafasnya terbuka. Kepala bayinya dimiringkan, isap lendir dari mulut, kemudian hidung. Kemudian bila ketubannya bercampur mekonium setelah kepala lahir sebelum bahu dilahirkan, hisap mekonium tersebut dari mulut, farinks, dan hidung. Bila hal ini tidak mungkin dilakukan, lakukan penghisapan setelah bayi diposisikan. Kemudian bila bayi tidak bugar, lakukan penghisapan dari trakea dengan menggunakan pipa endokrinal atau etik. Penghisapan tidak boleh melebihi 3-5 detik. Kemudian mengeringkan bayi, merangsang dan memposisikan kembali. Tubuh dan kepala bayi dikeringkan dengan handuk ataupun selimut hangat. Bayi diletakkan terlentang dengan leher agak tengadah. Letakkan kain yang digulung di bawah leher bayi. Kemudian menilai usaha napas bayi. Nilai usaha napas bayi bila bayi bernapas spontan dan memadai, lanjutkan dengan menilai frekuensi jantungnya. Nilai frekuensi jantungnya menggunakan stetoskop. Bila bayi mengalami apnu atau sulit bernapas, mengap-mengap atau gasping, dilakukan rangsangan taktil dengan menepuk-nepuk atau menyentil telapak kaki bayi atau menggosok-gosok punggung bayi sambil memberikan oksigen. Bila setelah bayi detik tidak terjadi reaksi atau rangsangan taktilnya, mulailah memberikan VTV. Kemudian nilai frekuensi jantung bayi. Segeralah setelah menilai usaha nafas dan melakukan tindakan yang diperlukan tanpa memperhatikan nafas apakah spontan ataupun tidak, segera lakukan penilaian frekuensi jantung bayi. Penilaian dilakukan dengan menggunakan stetoskop atau meraba jantung bayi. Penilaian dilakukan dengan meraba denyut tali pusar atau arteria. Mempunyai keuntungan karena dapat memantau frekuensi jantung secara terus-menerus. Apabila frekuensi jantung kurang dari 100 per menit, walaupun bayi bernapas dengan spontan, menjadi indikasi untuk dilakukan VTP. Kemudian nilai warna kulit bayi. Penilaian warna kulit dilakukan bersama dengan menilai jalan nafasnya tersebut. Bila terdapat cyanosis atau sentral setelah diberikan oksigen aliran bebas, lakukan VTP-nya. Kemudian yang terakhir, memberikan oksigennya bila perlu. Pemberian oksigen harus berkonsentrasi 100% yang diperoleh dari tabung oksigen dengan menggunakan sungkup oksigen atau alat resistensi lain agar oksigen tidak tercampur dengan udara. Konsentrasi oksigennya dalam udara itu 21%.
yang akan menurunkan konsentrasi oksigen yang diberikan. Kecepatan aliran oksigen paling sedikit 5 liter per menit. Apabila sangkup tidak tersedia, oksigen diberikan melalui pipa yang ditutupi dengan jalan napas muka bayi, dan aliran oksigen tetap terkonsentrasi pada muka bayi dengan kecepatan 5 liter per menit. Dan yang terakhir, untuk mencegah kehilangan napas dan pemberian mukosa saluran napas, oksigen perlu dihangatkan dan dilembabkan melalui pipa berdiameter besar. Yang terakhir yaitu tahap terminasi. Untuk tahap terminasinya, akhiri kegiatan, komunikasi dengan keluarga, dan dokumentasikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.